Udah mulai nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, lagi-lagi di hari yang di Ramadan yang ke-15 ya, di Ramadan yang ke-15 ini Allah masih memberikan kita kesempatan yang sangat luang. Besok Jumat. Allah masih memberikan kita banyak sekali kelapangan, alhamdulillah, keluangan, kesempatan, kenyamanan, keamanan untuk terus beribadah kepada Allah. Ini harus betul-betul kita syukuri, karena saudara-saudara kita di luar sana, tidak usah jauh-jauh, di Indonesia saja, itu untuk memaksimalkan ibadah, banyak yang menghadapi atau mengalami banyak tantangan terlebih dahulu. Banyak aral yang melintang, apakah itu kelaparan atau kemiskinan atau tidak ada tempat, atau mungkin tidak ada Al-Quran, atau mungkin banyak hal-hal lain yang menghalangi mereka untuk meningkatkan ibadah mereka. Atau kalau kita lihat di negara-negara Islam, negara-negara sahabat kita yang saat ini seperti Palestina, Suriah yang sedang dijajah, untuk maksimalkan ibadah itu mungkin mereka termasuk hal yang paling sulit bagi mereka. Hal yang paling sulit bagi mereka karena ya selalu diawasi dengan tentara. Sholat saja mungkin dibatasi, baca Al-Quran bahkan ke masjid mereka saja, ke masjid Al-Quran saja dibatasi, dan banyak lagi ya. Dan alhamdulillah kita sampai saat ini masih Allah berikan keamanan, kenyamanan, kelapangan, dan kesehatan untuk terus meningkatkan ibadah kita. Maka jangan sampai kita sia-siakan kesempatan yang sangat berharga ini, karena nanti ketika sudah tiba waktunya, na'udzubillah min dzalik, baru kita menyesal, dan itu tidak kita inginkan. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa yang pertama? Sehat sebelum sakit. Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Oke, fokus ya semuanya, takbir. Fatih. Sehat sebelum sakit, kita nikmati waktu sehat kita manfaatkan untuk memaksimalkan ibadah, tilawah, dan semua yang bisa kita lakukan untuk bertakarub kepada Allah. Sebelum nanti sakit ya. Kalau sakit, puasa nggak bisa. Kalau sakit, sholat nggak bisa berdiri. Kalau sakit, itikaf nggak bisa. Kalau sakit, misalnya mata sakit, nggak bisa melihat Al-Quran dengan jelas. Apapun itu. Nah, sebelum sakit itu tiba, selama kita masih sehat, mari kita maksimalkan semaksimal-maksimalnya. Sehat sebelum sakit, kemudian apa tadi? Muda sebelum tua. Ketika muda ini energi masih besar, kesehatan masih maksimal, kemudian jiwa kita, hati kita, jasad kita, badan kita ini masih kuat, alhamdulillah masih kokoh. Nah, kita maksimalkan untuk menghabiskan waktu kita hanya untuk bertakarub kepada Allah. Sebelum nanti tiba masa tua yang kita nggak bisa apa-apa, banyak sekali kekurangan-kekurangan, banyak sekali nanti batasan-batasan yang tidak boleh kita lampaui. Kalau dilampaui nanti tambah sakit lagi, tidak bisa lagi maksimalkan ibadah. Ya kan, kalau seandainya kata dokter ketika nanti kita tua nggak boleh sholat berdiri lagi, kita paksakan nanti tambah sakit lagi, nggak bisa. Sekarang mumpung masih muda, harus betul-betul kita manfaatkan
dan kita maksimalkan sebisa mungkin. Muda sebelum tua, kaya sebelum miskin. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kita kecukupan. Ya, kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, kita bersyukur karena dengan bersyukur Allah akan lipat gandakan nikmat kita. Dan kalau kita kufur itu sebenarnya apa sih? Syukur itu juga sebenarnya apa? Harus kita pahami itu betul-betul. Ya, syukur itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah atau bukan hanya merasa ya nikmat ini telah Allah berikan. Bukan hanya itu. Syukur itu banyak sekali ciri-cirinya dan sifat-sifatnya yang harus kita penuhi. Syukur itu adalah yang pertama tentu mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang kedua kita tingkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita, akhlak kita. Semakin banyak nikmat yang Allah berikan, harusnya itu semakin tinggi pula tingkat ibadah dan akhlakul karimah kita. Itu adalah bentuk syukur. Kalau seandainya dikasih nikmat, tidak dikasih nikmat, sama saja ibadah kita, akhlak kita, maka itu bukan syukur tapi kebalikannya. Berarti itu kufur. Dan hati-hati, Allah sudah peringatkan kalau seandainya hamba-hambanya ada yang kufur dengan nikmat-nikmat Allah, maka Allah peringatkan azab Allah sangatlah pedih. Kemudian apa tadi lagi? Kaya sebelum miskin sudah barusan. Lapang sebelum sempit, waktu lapang kita. Sekarang di masa Covid ini banyak sekali kelapangan Allah berikan kepada kita. Waktu terbentang luas, alhamdulillah. Ya, kita Allah takdirkan untuk mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa ini, yaitu kelapangan yang sangat terbentang luas yang bisa kita maksimalkan sebanyak-banyaknya untuk beribadah. Di luar sana, ya, tidak usah jauh-jauh juga, kakak misalnya kan, disibukkan dengan amanahnya sebagai dokter, sehingga ya banyak yang harus dikorbankan, tilawahnya, puasanya, kesehatannya. Kita doakan semoga kakak baik-baik saja di sana. Selalu Allah lindungi, selalu Allah berikan keselamatan, Allah berikan kelancaran, Allah berikan kekuatan. Nah, dan itu harus kita renungkan kelapangan yang sekarang kita rasakan. Kita bisa di rumah seperti ini tilawah sepuasnya. Ya, jangan waktu itu hanya dihabiskan untuk main-main saja, main HP, mikirin laptop, mikirin MacBook, mikirin HP, jual ini, jual itu, beli ini, beli itu. Sibuk jemput barang online, ya kan, ambil paket, antar paket, jual ke kawan, pergi ke rumah kawan, backup, restore. Itu semuanya sangat menghabiskan waktu. Ya, main pingpong sekedarnya saja kalau kemudian hidup sebelum mati. Nah, inilah yang paling harus kita ingat. Mati itu tidak ada notifikasinya. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahwa ketika ajal itu tiba, tidak akan bisa diundur dan tidak bisa juga dimajukan sedikit pun. Tidak ada notifikasi sedikit pun di HP barunya nanti ya iPhone 8. Tidak akan ada keluar notif sebentar lagi mati, itu tak akan ada. Ya kan? Tapi tiba-tiba, bahkan mungkin naudzubillah min dzalik, ketika orang semakin dekat, sudah hampir mencapai cita-citanya, bisa saja pada waktu itu Allah cabut nyawanya. Dan betapa banyak orang kayak gitu. Ya kan? Salah satunya yang pernah kita lihat di grup The Miros itu kan, Om Cap kalau tidak salah ngirim foto orang mahasiswa yang baru saja wisuda kan, dia salah satu korban dari kecelakaan pesawat Lion Boeing 737. Boeing berapa? Nah, dan itu dia baru saja wisuda. Ya kan? Jadi ajal itu lagi-lagi tidak pandang bulu, itu hanya semata-mata kehendak Allah saja. Memang banyak manusia di dunia ini yang merasa seolah-olah hidupnya itu masih lama. Sehingga dari pemikiran yang sangat buruk itulah Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Jadi hendaknya kita beramal
di dunia ini, ya, kerja kita, amal kita itu harus betul-betul kita perjuangkan, kita tingkatkan, seolah-olah di dunia ini kita hidup untuk selamanya. Seolah-olah di dunia ini kita hidup untuk selamanya. Misalnya nih, ya kan, kita emang nggak tahu apakah musibah COVID-19 ini sampai kapan tuh kita nggak tahu. Banyak sekali isu-isu yang beredar, baik itu dari mulut-mulut orang yang iseng sampai yang serius. Ya, itu berbeda, beragam-ragam isu-isunya. Ada yang bilang ini adalah tanda hari kiamat, memang sudah mau kiamat, misalnya kan. Atau tanggal 15 Ramadan ini akan terjadi peristiwa yang sangat, ada meteor mau jatuh dan seterusnya. Ya kan? Nggak ada yang tahu memang. Ya kan? Nah, makanya, tapi di sini Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita, tetaplah beramal seolah-olah engkau hidup untuk selamanya. Seolah-olah, jadi kalau seandainya orang yang tidak tahu hadis ini dan tidak mau mengamalkannya, tentu dia, ya sudahlah, udah mau kiamat, ngapain lagi? Ngapain ngurus sekolahnya lagi? Ngapain belajar online lagi? Ngapain ngurus itu? Jangan seperti itu. Kemudian, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Dan beramallah untuk akhiratmu. Beramallah untuk nanti nasib kita di akhirat, seolah-olah kita besok akan dijemput Allah. Sholat kita jadikan sholat yang seolah-olah setelah sholat itu langsung Allah cabut nyawa kita. Tilawahlah kita seolah-olah setelah tilawah sadaqallahul azim langsung Allah cabut nyawa kita. Nah, maka lakukanlah amal dengan pemikiran seperti itu. Baik, salat dengan salam kita doakan kepada Allah, kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya, itu baru materi intinya. Sekarang masuk ke mukadimah ya. Pada malam ini Zaki diamanahkan untuk memberikan materi tentang apa, Faruk? Adabut tahadduts wal istima'. Yang menentukan materi ini siapa? Faruk ya, Masya Allah sekali. Ini materi yang sangat very good, very good. Ya, jadi adabut tahadduts wal istima'. Jadi di sini singkat saja lah ya. Tahadduts itu, adabul itu kan adab ya, adab, dan tahadduts itu berasal dari kata tahaddatsa ya tahaddatsu, tahadduts. Ya, hadis. Nah, itu juga. Hadis itu secara bahasa, kalau kita merujuk ke secara bahasa, hadis itu artinya adalah bicara, pembicaraan. Ya. Kalau secara syar'i, hadis itu apa? Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, min qaulin au fi'lin au taqririn, ya kan, dari perbuatan Nabi, perkataan Nabi, akhlak Nabi yang telah ditakdir Nabi, yang telah diikrarkan Nabi. Nah, itu adalah hadis kalau secara syar'i, secara agama Islam. Tapi kalau secara bahasa, hadis itu artinya adalah pembicaraan. Nah, tahadduts berarti bercakap, ya kan? Saling berbicara, saling berkomunikasi. Nah, kemudian wal istima'. Dan istima' itu nanti akan kita jelaskan di sesi kedua. Istima' itu berasal dari kata sama', ya. Sama' itu artinya pendengaran, ya. Sama'. Ada perbedaan antara, nanti akan kita jelaskan antara sama', kemudian istima', kemudian ada juga sinonimnya itu insat, kemudian ada juga isgha, ya, itu sinonimnya. Nah, nanti akan kita jelaskan insya Allah. Nah, kemudian kita mulai dari adabut tahadduts pertama kali. Jadi tahadduts itu kan berbicara, ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Mungkin tidak akan panjang ya, karena ini materi yang lebih baik kita fokus ke langsung aplikasinya saja. Umar. Poin pertama yang perlu kita perhatikan dalam tahadduts adalah shafa'un niyah wal qasd. Ya, bahwa ketika kita berbicara, niat kita itu harus bersih murni, dan maksud dari pembicaraan kita itu harus juga jernih. Ketika kita berbicara, pastikan pembicaraan kita, kalimat yang kita keluarkan itu niatnya bersih, murni, jernih. Begitu juga dengan maksud dan tujuan yang ingin dibicarakan. Kemudian harus
mempertahankan kejujuran. Harus kita usahakan terus bahwa yang kita keluarkan itu adalah kejujuran dan kebenaran. Ketika kita berbicara itu, pastikan kalimat yang kita keluarkan adalah bersifat kebenaran dan kejujuran. Bukan laghun. Laghun itu adalah kata yang sia-sia, gak ada gunanya, tidak berfaedah. Kemudian ada mutakallum illa bi'ilm. Tidak boleh berbicara, jangan berbicara kecuali dengan ilmu. Pastikan kita mengetahui apa yang kita bicarakan. Karena membicarakan sesuatu yang tidak kita ketahui adalah salah satu misi syaitan yang telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Membicarakan sesuatu terhadap Allah padahal kita tidak tahu ilmunya. Nah, itu adalah salah satu misi syaitan. Makanya salah satu adabut tahaddutsnya adalah adamut takallum illa bi'ilmi. Tidak boleh kita berbicara kecuali dengan ilmu. Kemudian adamut takallum bima yukhalif mabadi'us syara'. Tidak boleh kita berbicara, ini yang sifatnya asas nih ya. Tidak boleh kita berbicara sesuatu yang menyelisihi syariat. Ya, sesuatu yang menyelisihi asas-asas syariat, jangan sampai. Kemudian ada muli'atida 'alal akharin bil kalamis sayyi. Tidak boleh kita mencela orang, tidak boleh kita mengejek orang, menghina orang, meremehkan orang dengan kalimat-kalimat atau dengan kata-kata yang buruk. Al-'izzatu was-sabat 'alal haqq. Kemudian kita harus berbicara dengan kehormatan. Kemudian dan dengan kekokohan pembicaraan kita untuk selalu membicarakan kebenaran. Ya. Jadi pastikan kita berbicara dengan kehormatan, dengan kemuliaan yang telah Allah berikan kepada kita, dan pastikan yang kita bicarakan hanya yang hak-hak saja. Kemudian selain berbicara, ya, tentu ketika kita berbicara kepada orang lain, kita juga akan mendengarkan. Nah, maka nanti kita akan khususkan tentang istima' ini. Tapi ada di salah satu adab berbicara itu juga harus bisa mendengarkan orang lain. Bisa mendengar itu bukan hanya bisa mendengarkan suaranya, tapi membuat orang yang berbicara itu merasa didengarkan dan dihargai. Oke, itulah dia adabut tahadduts. Kemudian istima'. Istima' ini langsung saja kita ke poin tentang perbedaan antara as-sama', kemudian istima', kemudian al-isgha', lalu al-insat. Ya. Jadi mendengar itu, ya, mendengar itu ada jenis-jenisnya. Dan mari kita renungkan kira-kira kita berada di jenis yang mana. Ya, as-sama' yang pertama. Apakah kita di as-sama' atau tidak? As-sama' itu adalah huwa ma kana bi qasdin wa qad yakunu biduni qasdin. Wa dzikra dzalika fil Qur'anil Karim faqala ta'ala wa idza sami'u al-laghwa a'rabu anhu. Jadi sama itu, ya, dia adalah mendengar yang bisa karena ada maksud, bisa juga karena tidak ada maksud. Bisa karena ada maksud, karena ada niat untuk mendengarkan. Bisa juga tidak ada maksud. Nah, misalnya nih barusan Zaki dengar suara Umar, itu as-sama'. Tidak ada maksud mau mendengar, tapi berbicara kemudian dengar. Nah, itu as-sama'. Nah, ketika kita berada di majelis seperti ini, ada juga mungkin yang as-sama'. Gak ada maksud dia mau mendengar, yang penting ada di sini saja, misalnya. Maksudnya kurang, gitu. Artinya tujuannya untuk betul-betul mendengarkan itu tidak begitu serius. Nah, seperti yang disampaikan dalam Al-Quran, wa idza sami'ul laghwa a'radu anhu. Apabila mereka mendengarkan, ya, kata-kata yang tidak berfaedah, laghun a'radu anhu, mereka berpaling dari situ. Nah, jadi ini salah satu adab, ya. Adab kita sebagai muslim ketika kita mendengarkan sama', ya, ketika kita as-sama' kepada sesuatu yang tidak berfaedah, maka sebaiknya kita berpaling dari situ, kita pergi saja dari situ. Itu as-sama'. Kemudian ada al-istima'. Al-istima' itu adalah, al-istima' itu
mendengar yang mana tidak akan didengarkan oleh seseorang kecuali karena memang dia bermaksud untuk mendengarkan itu. Nah, jadi kalau sama itu dia bisa jadi nggak ada maksud, tapi kalau istima pasti ada maksud, pasti ada tujuan, pasti ada niat, dan pasti ada himmahnya untuk mau mendengarkan. Jadi orang yang mendengar dan memperhatikan itu namanya istima. Nah, jadi bisa kita ringkas bahwa istima itu adalah orang yang mendengar dan memperhatikan. Tapi kalau asama hanya mendengarkan saja, dia tidak memperhatikan. Kemudian wa yakunu bihada fil istifadah, dan tujuan dia melakukan istima' ini adalah untuk mendapatkan faidah. Dan dalilnya adalah dalam Al-Qur'an ada wa idz sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'unal Qur'an. Yastami'unal Qur'an. Mereka mendengar dan memperhatikan Al-Qur'an. Artinya betul-betul mendengarkan dengan maksud agar mendapatkan faedah darinya. Ada juga ayat lain dikatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi di situ Allah tidak menggunakan kata fasma'u, tapi fastami'u. Artinya ketika ada orang yang membacakan Al-Qur'an kepada kita atau kita mendengarkan membaca Al-Qur'an, maka sebaiknya jangan hanya mendengar lewat saja, tapi kita tadabburi dan kita perhatikan. Kemudian ada yang namanya al-isgha. Ini juga sinonim dari pendengar, mendengar ya. Yaitu, dan al-isgha ini adalah jenis mendengar yang paling tinggi. Jenis mendengar yang paling tinggi. Apa itu al-isgha? Yatimmu fihi tarkiz wa tafa'ul qalbil fardi wa masyairihi. Qala subhanahu wa ta'ala fi surat At-Tahrim, in tatuba ilallahi faqad saghat qulubukuma. Jadi isgha itu adalah mendengar yang mana semua fokus dia betul-betul bersatu berpadu untuk mendengarkan apa yang sedang ia dengarkan. Itu isgha, ya. Bahwa fokus dia, konsentrasi dia betul-betul tertuju kepada satu titik yang ingin dia dengarkan dan ingin mendapatkan faedah dari situ. Umar, jangan dijatuhkan. Kemudian yang bersatu di situ betul-betul sempurna fokusnya, konsentrasinya. Kemudian interaksi hatinya, ya, dan seluruh indranya, perasaannya itu semuanya bersatu untuk mendengarkan yang sedang dia perhatikan. Itu isgha. Nah, sebagaimana yang tadi difirmankan Allah Subhanahu wa taala, in tatuba ilallahi faqad saghat qulubukuma. Ya, bahwa ketika engkau, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad saghat qulubukuma. Sungguh betul-betul telah terfokus hati kalian. Betul-betul telah terpaku hati kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu isgha. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada al-insat. Al-insat itu tarku kullu ma yushghilul insan. Tarku lima yushghilul insan wa yakunu fi halati sukun at-tam wa tafarrugh lil istima'. Kalau insat itu adalah meninggalkan segala suatu kesibukan, ya. Segala sesuatu kesibukan atau aktivitas lainnya, dan dia diam, wa yaqulu fi halati sukun at-tam wa tafarrugh lil istima'. Dan itu dilakukan biasanya ketika dalam waktu yang kosong, ada kekosongan, kemudian dia berada di situ lalu dia mendengarkan itu. Insat, dia fokus. Nah, sebagaimana yang telah difirmankan Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Nah, ansitu di sini maksudnya diam, bukan hanya diam, tapi diam dan perhatikanlah. Nah, itulah dia al-insat. Nah, itulah dia jenis-jenis istima', as-sama', istima', isgha,
dan al-insat. Dan jadilah kita ketika berada di majelis yang seperti ini, jadilah yang al-isra'. Memang yang betul-betul fokus kita mendengarkan. Nah, antara adabul istima' dan tahadduts ini harus kita padukan sehingga itu menjadi karakteristik kita sebagai seorang muslim. Nah, ketika kita berbicara, kita perhatikan adab-adabnya tadi. Begitu juga kita ketika mendengar, maka kita perhatikan juga adab-adabnya yang telah kita jelaskan tadi. Itu saja, qulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.